saya Firly Bestani Abbas dengan NIM 2307025014 dengan dosen pengampu Bapak Agung Haryanto untuk mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas pada Bank Syariah. Materi yang ingin saya bawakan di dalam video ini yaitu tentang manajemen permodalan Bank Syariah. Sebelum masuk ke manajemen permodalan Bank Syariah, di sini aku mau ngejelasin tentang Bank Syariahnya dulu. Nah, kalau Bank Syariah dalam modalnya yaitu merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba atau profit. Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu guna memperoleh hasil yang optimal. Bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau dana pihak ketiga, dana modal pemilik atau pendiri bank, maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Nah, bank sebagai suatu lembaga keuangan ialah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakatnya. Oleh karena itu, manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dan menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi lembaga perantara menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, sebagai lembaga perantara modal, utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas di mana para nasabah atau masyarakat luas, sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang telah diamanahkan. Dengan kredibilitas dan profesional itulah keberadaan dari keberlangsungan sebuah lembaga keuangan dipertaruhkan. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik pada akhir tahun buku setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut. Pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan dividen. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung telah menghasilkan. Selain itu, juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal. Hasil tertentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan berdasarkan nilai buku. Modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih atau net worth, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau liabilitas. Manajemen permodalan adalah pengelola modal untuk membiayai operasional dan memenuhi regulasi dengan sumber dana dari modal inti atau setoran pemegang saham, laba ditahan, cadangan, dan modal pelengkap atau kuasi ekuitas seperti rekening investasi atau tabungan bagi hasil, serta dana titipan atau DPK. Tujuannya melindungi nasabah memenuhi rasio kecukupan modal atau CAR minimal 8% dari ATMR, menopang kerugian dan meningkatkan kepercayaan publik dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip syariah, bebas riba, gharar dan maisir. Nah, di sini juga ada komponen modal dari bank syariah. Yang pertama itu modal inti atau tier 1. Modal disetor pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua itu modal pelengkap atau tier
Terakhir 2 dan 3, modal tambahan yang diperhitungkan hingga 100% dari modal inti, termasuk instrumen seperti pinjaman subordinasi atau jika diakui. Yang ketiga itu kuasi ekuitas, dana dalam bentuk rekening investasi atau mudharabah dan tabungan bagi hasil atau wadi atau mudharabah yang berfungsi sebagai penyangka modal. Yang keempat itu ada dana titipan atau DPK, giro tabungan dan deposito yang menjadi sumber dana utama, bukan modal bank namun perlu dikelola dengan baik. Terus yaitu ada fungsi modal. Yang pertama, perlindungan, menjadi penyangka kerugian dan melindungi kepentingan nasabah. Yang kedua itu ada pemenuhan regulasi, memenuhi rasio kecukupan modal minimum yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang ketiga itu pengembangan usaha, membiayai aset tetap atau gedung, inventaris dan operasional bank. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas bank. Nah, di sini juga ada prinsip dan regulasi. Kalau prinsip syariah, modal harus halal dan kegiatan pengelolaan serta penggunaannya tidak boleh mengandung unsur terlarang, yaitu ada riba atau bunga, maisir, yaitu ketidakpastian, dan goror, yaitu perjudian. Nah, yang kedua itu ada rasio karnya. Wajib memenuhi rasio modal minimum 8% dari ATMR aktiva pertimbangan menurut resiko, termasuk resiko penyaluran dana dan pasar. Nah, strategi penguatan permodalannya yang pertama, merger dan akuisisi, menggabungkan kekuatan untuk modal yang lebih besar. Dan yang kedua, menambah modal dari induk perusahaan atau menerbitkan saham. Yang ketiga itu mengembangkan dana usaha syariah atau membangun unit usaha syariah yang kuat. Prinsip permodalan bank syariah berlandaskan hukum Islam, mewajibkan sumber modal halal, menghindari riba, maisir, dan goror. Modal bersumber dari pemegang saham, laba ditahan, cadangan, serta dana pihak ketiga yang dikelola dengan prinsip bagi hasil atau titipan. Ini mencakup akad yang sudah menjadi prinsip dalam Islam. Prinsip dasar permodalannya itu yang pertama, halal dan baik. Modal harus berasal dari sumber yang halal dan dioperasionalkan sesuai syariah sejak awal. Terus yang kedua yaitu larangan riba. Tidak ada bunga, diganti dengan sistem bagi hasil atau nisbah atau jual beli. Yang ketiga itu menghindari goror. Transaksi harus jelas, rinci, dan tidak mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Yang keempat yaitu larangan maisir, menghindari aktivitas spekulasi atau perjudian. Dan yang kelima yaitu ada al-ta'un atau tolong menolong, yang mengedepankan kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan. Dan yang terakhir, transparansi, semua akad dan asal transaksi harus terbuka dan jelas bagi nasabah. Nah, transaksi ini juga untuk kita membuat kepercayaan kepada nasabah, agar nasabah juga percaya kepada bank bahwa uang yang disalurkan atau uang yang digunakan itu memang benar-benar dan digunakan dengan baik. Dan struktur permodalannya itu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau akad dan skema dan keuntungannya, yang pertama mudharabah, kerjasama pemilik modal, syahibul mal, dan pengelola mudharib bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua musyarakah, kerjasama modal dari dua pihak atau lebih untuk usaha bersama. Yang ketiga murabaha, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dan yang terakhir yaitu ijaro, sewa menyewa tanpa pemindahan kepemilikan. Kesimpulannya yaitu Islam mengenai modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis, modal merupakan mutlak individu. Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah
kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas di mana para nasabah atau masyarakat luas, sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamankan kepadanya. Ringkas kata, kedua modal utama inilah yakni kredibilitas dan profesionalitas yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan. Dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan dipertaruhkan. Dalam hal ini, pengumpulan modal ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu sendiri, bisa juga dengan sistem titipan dari para nasabah dan bisa berbentuk wadiah. Modal dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan hasil serentak dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Cukup sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.